Shalom adik-adik, apa kabar? Sungguh amat baik. Ketemu lagi dengan Kak Indri di Lewi Kids Online Service. Nah adik-adik, Kak Indri menyambut adik-adik yang baru bergabung di YouTube channel kita. Kak Indri mau mengucapkan welcome home. Nah sekarang siapkan hati sikap adik-adik untuk mengikuti ya dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau menjagai kami satu minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Tuhan mau siapkan hati, sikap kami untuk beribadah dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang hari ini melayani. Dan biarlah firman hari ini menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
percaya bahwa adik-adik dikasih kuasa sama Tuhan Yesus? Aku percaya. Kak Agi juga percaya dong. Iyalah, Kak. Karena itu kita mau angkat lagu ini dengan lebih antusias lagi. Kita mau bilang ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Hey. Siap. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Saat ini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan Yesus dulu ya. Adik-adik boleh duduk yang baik dengan sikap yang baik. Nanti adik-adik boleh angkat dua tangan tinggi-tinggi waktu menyembah Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama adik katakan, Tuhan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
Ya Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak akan memberitakan firman Tuhan bagaimana Abraham percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Sebelum itu, kita mau baca yuk di Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah adik-adik, dalam cerita ini adik-adik bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi ke tempat yang belum tahu Abram kemanapun itu pergi. Dan Abram, lihat di ayat keempat itu, Abram tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dia langsung pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan. Kemudian, walaupun Abram belum mengerti kemanapun yang Tuhan perintahkan, Abram tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Abram bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan. Walaupun Abraham pada saat itu umurnya 75 tahun adik-adik. Dan secara logika itu sudah tua dan tidak mungkin kembali untuk memiliki keturunan. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan dan taat. Dan pada akhirnya waktu Tuhan menggenapi firman-Nya, waktu Abraham berumur 100 tahun, Sarah istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Nah, pada waktu setelah itu, setelah semuanya itu adik-adik, kemudian setelah semuanya itu, Tuhan mencobai Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Namun, secara logika adik-adik, Abraham sudah memiliki anak dengan susah payah. Selama 75 tahun Abraham menanti seorang anak-anak. Tetapi pada ketika Abraham mendapatkan seorang anak laki-laki, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anak-anaknya. Secara logika adik-adik itu tidak mungkin karena itu ada anak satu-satunya. Tapi Abraham tetap percaya dan taat, dan dia mau taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan Allah berfirman, "Pergilah Abraham ke tanah Moria dan persembahkanlah Ishak anak itu kepadaku." Nah kemudian Abraham berjalan keesok paginya, jalan ke tanah yang disuruh Tuhan, ke tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Setelah sampainya di tempat itu, Abraham mulai menyusun tempat untuk persembahan anaknya itu. Setelah selesai, anaknya ditaruh di tempat persembahan. Kemudian pada saat Abraham ingin mempersembahkan anaknya, mukjizat Tuhan nyata. Mukjizat Tuhan nyata karena mukjizat Tuhan itu adalah Tuhan bilang ke Abraham, "Abraham, tunggu sebentar, karena aku sudah melihat kesetiaanmu, aku sudah melihat ketaatanmu kepadaku, maka jangan persembahkanlah anak itu, tapi aku akan memberikan seorang kambing jantan yang ada di semak-semak belukar untuk kamu dapat mempersembahkannya kepadaku." Setelah itu Abraham menengok ke belakang dan dilihatnya lah ada seekor kambing jantan. Kemudian dipersembahkannya itu untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita boleh belajar bagaimana iman teladannya Abraham kepada Tuhan Yesus. Dan kakak yakin kita semua juga seperti itu. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan, kita yakin dan percaya, dan kita harus taat dan percaya bahwa semuanya itu yang Tuhan rancangan adalah hal yang terbaik untuk kita. Nah seperti itu adik-adik, untuk cerita minggu ini
adik-adik tetap percaya kepada Tuhan dan taat seapapun yang akan Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Amin. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu ini kami boleh bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan dari Abraham bahwa kami mau percaya dan taat Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan bangsa ini dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak wakilnya ya Bapak, bahkan setiap jajarannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati setiap orang-orang yang bekerja bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Lewi Kids, ini ayat hafalan bulan Januari. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Shalom Lewi Kids, waktunya kita kuis. Nah, siap-siap ya. Pertanyaan ini untuk adik-adik yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Soal pertama, siapakah nama ayah dari Yonatan? 2. Ceritakan secara singkat kisah Alkitab perumpamaan dua saudara. Ketiga, ini ingat-ingat cerita Stefanus. Berapa orang yang dipilih untuk melayani orang miskin? Keempat, berapakah umur Abram pada saat berangkat dari Haran? Kelima, sebutkan ayat hafalan bulan Januari. Nah, sekarang untuk adik-adik yang ada di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dengarkan baik-baik ya. Soal pertama, mengapa Daud mau menolong Mefisobet? Kedua, ceritakan secara singkat kisah Alkitab perumpamaan dua saudara. Ketiga, apa isi doa Stefanus sebelum Stefanus meninggal dunia? 4, di manakah tempat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak? Kelima, sebutkan ayat hafalan bulan Januari. Selesai. Nah, adik-adik, jawabannya bisa ditulis di kertas dan dikirim ke nomor WA berikut ini. Ditunggu ya sampai jam 5 sore hari ini. Wah, Lewi Kids, kita sudah di akhir ibadah. Buat Lewi Kids yang ingin memberikan persembahan, bisa scan kode QR yang tertera di layar berikut ini. Nah, adik-adik Lewi Kids tetap semangat ya mengikuti ibadah Lewi Kids online service. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.